Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesti Hanafiani dari kelas 12 Asisten Keperawatan 1. Ingin menjelaskan sedikit tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Di bagian A ada sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang pertama ada macam-macam kekuasaan negara. Macam-macam kekuasaan negara dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Dan yang terakhir ada kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Dan ada juga menurut Montesquieu, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang. Dan ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang terakhir ada kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran undang-undang. Yang kedua ada konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Di bagian A ada pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu ada kekuasaan konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan eksaminatif. Yang bagian B ada pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Di bagian B ada kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-departemen. Di bagian pertama ada tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menterinya itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur oleh undang-undang. Dan yang kedua ada klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditangani. Di bagian A ada kementerian yang menangani urusan pemerintah yang nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan. Di bagian B ada kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu ada Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan lain-lainnya. Di bagian C ada kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara serta menjalani fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya. Kementerian ini yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penjalanan, koordinasi, dan konsinkronisasi program pemerintah dalam
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan lain-lainnya. Dan di bagian ketiga adalah lembaga pemerintahan non-kementerian. Di bagian ketiga ada lembaga pemerintahan non-kementerian. Selain memiliki pemerintahan negara, Republik Indonesia juga memiliki lembaga pemerintahan non-kementerian, yang dahulu namanya Lembaga Pemerintahan Non-Departemen. Lembaga pemerintahan non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Yang terakhir ada C. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pertama ada sistem nilai dalam Pancasila. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan untuk menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung tata tiga nilai utama, yaitu dimensi spiritual, kultural, dan dimensi institusional. Begitulah penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.